Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Kamis 27 Oktober 2022 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ikut melakukan pendalaman terhadap sosok Siti Elina, perempuan yang nekat terobos masuk ke Istana Negara sambil membawa senjata api senpi jenis FM. Direktur Pencegahan BNPT R. Ahmad Nur Wahid mengungkapkan dalam penelusuran sementara yang dilakukan profil pelaku, Siti Elina memang memiliki pemahaman yang radikal serta pendukung salah satu ormas radikal HTI yang telah dibubarkan pemerintah. Bahkan kata Nur Wahid, Siti Elina juga diketahui sering memposting propaganda khilafah melalui akun media sosialnya. Pertanyaannya, apakah kasus tersebut janggal dan juga apakah kesimpulan BNPT yang mengaitkan perempuan berpistol yang coba terobos Istana Merdeka dengan HTI adalah fitnah tidak mendasar? Dan juga apakah kasus tersebut layak dikaitkan dengan terorisme yang biasanya terjadi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat hukum dari Indonesia Justice Monitor, Bung Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bung Saiful. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bung Saiful, dikabarkan seorang wanita bercadar menerobos masuk ke Istana Negara di Jakarta. Bahkan wanita tersebut membawa senjata api ya jenis FN dan menodongkan pistol tersebut ke anggota Pas Pampres yang sedang siaga di Istana Negara pada Selasa 25 Oktober 2022. Pertanyaan Bung Saiful, apakah kasus tersebut janggal ini, Bung? Ya, saya kira pemberitaan kemarin itu seorang perempuan yang mengacungkan pistol kepada Pas Pampres. Ya, kesimpulan saya itu adalah sebuah kejanggalan dan itu adalah narasi yang dibuat-buat. Karena begini menurut saya, memasuki areal istana kan itu penuh dengan penjagaan yang sangat ketat. Dan itu memenuhi, harus ada beberapa standar operasional yang harus dilakukan oleh seseorang ketika masuk di istana. Jadi artinya kejanggalannya itu ya mana mungkin, apalagi seorang wanita yang mengacungkan pistol di depan Istana Negara, apakah itu dibiarkan begitu saja ya? Tentu itu tidak masuk di akal. Artinya saya mengatakan ini adalah narasi yang dibuat-buat atau karangan yang dibuat karena ya tidak mungkin lah, karena itu tadi saya katakan pada awal, prosedur yang ditempuh oleh Pas Pampres itu untuk menjaga keamanan presiden, untuk menjaga lingkungan istana itu kan sangat ketat. Dan itu pengawasannya itu tidak main-main, 24 jam pengawasan itu. Sehingga siapapun yang masuk, bahkan cacing pun yang masuk itu akan bisa terdeteksi ya. Ini seorang wanita, ya saya kira ini sebuah kejanggalan menurut saya. Baik. Bung Saiful, terkait dengan hal tersebut, ya kesimpulan BNPT yang mengaitkan perempuan berpistol tadi yang coba terobos Istana Merdeka dengan HTI adalah fitnah tidak berdasar. Apakah seperti itu, Bung Saiful? Ya, saya kira ya betul. Itu sekali lagi saya katakan itu adalah fitnah yang tidak berdasar kalau itu dikait-kaitkan dengan sebuah organisasi yang pernah dibubarkan oleh pemerintah, HTI. Saya kira ini tidak ada hubungannya karena begini, ketika kita ingin mendakwa mentersangkakan seseorang itu atas peristiwa hukum dengan latar belakang yang ada kan itu ada yang namanya dalam ilmu hukum disebut dengan kausalitas. Nah, di mana kausalitasnya antara perempuan ini dengan HTI itu kan tidak ada. HTI kan sudah lama dibubarkan oleh pemerintah. Jadi semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan atas nama HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia kan sekarang ini sudah tidak ada di negara ini. Kemudian sampai menuding atau menyatakan perempuan itu ada kaitannya dengan HTI kan peristiwa kausalitasnya kan dihubungkan. Artinya perempuan ini dikatakan anggota HTI. Nah, mana buktinya? Harus dilihat secara bukti dengan artinya begini. Harus dilihat buktinya. Jelas itu tidak terbukti karena HTI kan sudah dibubarkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak bisa membangun narasi itu dengan melihat pada postingan-postingan yang dibangun oleh perempuan tadi itu dengan melihat karena katanya sering memposting tentang gerakan-gerakan radikal. Itu kan tidak bisa
dikatakan sebagai ada hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas itu adalah hubungan yang harus dilihat secara konkret, pembuktiannya itu harus konkret dan harus betul-betul masuk ke akal dalam pembuktiannya. Jadi saya kira narasi dengan mengkaitkan bagian dari anggota HTI, saya kira itu tidak berdasar dan itu tentu adalah sebuah fitnah, saya kira. Baik, Bung Saiful, apakah HTI yang dituduh belum bisa juga membela diri karena sudah dicabut badan hukumnya, sehingga media diarahkan menjadi satu framing ini, satu pihak saja, versi rezim saat ini, Bung Saiful? Ya, saya kira begini, kan begini ceritanya, HTI kan sudah dibubarkan sebagai organisasi masyarakat oleh Kemenhukum dan HAM beberapa tahun yang lalu. Jadi saya kira pembelaannya itu adalah begini, janganlah kita mencari kesalahan orang itu dengan mendiskreditkan pada sebuah organisasi yang itu secara administratif organisasi itu kan sudah tidak ada. Jadi artinya pembelaan ini harus dilakukan oleh siapapun menurut saya, bukan pembelaan ini dilakukan oleh yang disebut dengan HTI, enggak, karena HTI kan sudah dibubarkan. Tetapi menurut saya adalah pembelaan ini harus dilakukan oleh orang-orang yang kiprahnya itu sangat berkepentingan dengan pembelaan Islam. Bagaimanapun juga kita harus tahu bahwa rekam jejak HTI dulu itu sebelum dibubarkan itu adalah rekam jejak yang terkait dengan dakwah Islam, rekam jejak dakwah yang terkait dengan ini untuk kemajuan umat sekira yang ada di Indonesia, utamanya umat Islam. Jadi saya kira pembelaan ini harus dilakukan oleh elemen umat karena ya bagaimanapun HTI itu adalah dulu pernah berjuang untuk umat ini, saya kira. Demikian dari saya. Baik, Bung Saiful, apakah kasus tersebut layak dikaitkan dengan aksi terorisme yang biasanya terjadi, dan juga apakah asal tuduh pelaku yang masih belum ada investigasi secara lengkap ini sering terjadi di negeri ini, Bung Saiful? Ya, benar sekali. Saya kira kalau saya melihat kemarin itu ada klarifikasi dari camat dari terkait dengan perempuan tadi yang diduga, ternyata klarifikasi camat ini, dan ini saya kira dibenarkan, klarifikasi camat dari warganya tadi itu seorang perempuan yang dituduh mengacungkan pistol, ternyata alibi yang sangat kuat adalah perempuan itu tidak ada di tempat perkara. Ini pernyataan camat dan saya percaya dengan camat karena camat ini adalah camat ini merupakan kepala pemerintahan dan perempuan tadi itu adalah warganya. Dan itu disaksikan dengan aparat kepolisian dengan aparat TNI waktu beliau pada saat postingan pernyataan camat tadi. Jadi saya kira tudingan-tudingan tadi itu yang dikaitkan dengan terorisme itu saya kira ada agenda terselubung. Saya kira ada sebuah grand decident. Saya kira ya bisa jadi ada sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang Islamofobia, yang sangat khawatir dengan Islam, yang sangat takut dengan Islam, sehingga mengkaitkan peristiwa ini dan sengaja merekayasa peristiwa ini. Ya barangkali ada ya proyek-proyek tertentu, ya mungkin saja ada proyek tertentu yang dengan anggapan itu akan bisa mendapatkan dana operasional. Barangkali ini menurut perspektif saya. Tetapi saya kira mengkaitkan dengan tindak pidana terorisme ini sangat tidak berdasar. Apalagi tadi saya sudah kemukakan pada awal, ada pernyataan dari kepala dari camat ke kepala kecamatan wilayah atau camat dari perempuan tadi itu sudah menyatakan dalam postingan bahwa tidak benar bahwa perempuan itu melakukan tindakan mengacungkan pistol ke pas pampres. Kira demikian. Baik, Bung Saiful, terakhir, sebenarnya apa sasaran sentral di balik kasus ini, Bung Saiful, dan juga lalu bagaimana menyikapi kasus ini? Ya, saya kira ada sasaran utama, sudah saya sampaikan pada awal. Sasaran utama itu tentunya adalah sasaran umat Islam. Sasaran utama itu adalah karena kekhawatiran kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang sangat khawatir dengan Islam. Atau katakanlah mereka ini mengusung Islam kubur, sangat khawatir dengan Islam. Apalagi ya ini kita berprasangka tidak lama lagi Pilpres tahun 2024. Nah, ada kesan sengaja skenario ini dibuat untuk menjatuhkan, misalnya ya, menjatuhkan misalnya kalau ada salah satu pasangan calon, misalnya, ini karena ada sasaran bidik, supaya kalau yang nanti naik itu adalah dari orang yang berkomitmen, artinya yang paling tidak membela dengan Islam, ini sangat dikhawatirkan pada tahun 2024. Makanya ini ada sebuah skenario di balik itu yang sengaja dihembuskan. Dan yang biasanya juga kita lihat adalah peristiwa ini biasanya terjadi pada akhir tahun.
Dan biasanya orang-orang mencurigai pada akhir tahun kan ini ya anggaran ini apa pencairan anggaran saya kira, terutama anggaran terhadap terorisme. Ya boleh jadi isu-isu ini diangkat sebagaimana saya kemukakan pada awal tadi ini adalah dalam rangka untuk mencairkan ya mungkin saja dana operasional untuk BNPT, apa Badan Penanggulangan Terorisme itu. Jadi ini ada motif-motif tersembunyi yang dibalik itu. Jadi apa yang harus kita lakukan ya bagi umat Islam, saya kira seluruh elemen umat Islam itu harus menolak tudingan-tudingan ini. Harus melakukan semacam mosi tidak percaya, harus melakukan nota protes bahwa ini adalah sesuatu yang fitnah dan tidak benar. Dan itu ya bisa saja perempuan ini mengajukan gugatan pidana terkait dengan pencemaran nama baik. Karena ini adalah bagian dari pencemaran nama baik. Dan bisa juga umat Islam ini mengajukan gugatan secara class action karena ini adalah gugatan pencemaran nama baik bagi umat Islam. Saya kira itu langkah-langkah yang mestinya harus dilakukan oleh umat Islam Indonesia hari ini. Demikian dasar. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair kepada Bung Saiful atas kesempatannya. Alhamdulillah pemirsa, program Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat di program kami, dan juga jangan lupa sampai bertemu kembali di program yang sama setiap harinya, dan juga jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami, semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya, saya Fauzi Ihsan Jabir, bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.